tampil dominan di Liga tidak menjadi jaminan bisa melaju jauh di Liga Champions. Inter Milan asuhan Simone Inzaghi harus menerima kekalahan dari Atletico Madrid. Sempat unggul di leg pertama, Inter gagal mempertahankan keunggulan dan malah Atletico yang balik menyingkirkan mereka lewat drama adu tendangan penalti. Harus mengejar ketertinggalan di leg pertama, Atletico tampil lebih ofensif di kandang sendiri. Di awal-awal pertandingan, Atletico banyak langsung menyerang lini pertahanan Inter. Dengan formasi 3-4-3, Atletico sejak awal mengambil inisiatif serangan, di mana dua wingbacknya sudah berada di area lawan, sementara dua gelandang serang juga sering masuk ke dalam kotak penalti dari Inter Milan. Atletico sendiri banyak memainkan bola-bola crossing, yang tujuannya sasarannya adalah Alvaro Morata. Ketika mereka menerima bola di sepertiga lapangan Inter, yang mereka lakukan adalah langsung mengarahkan bola crossing, dan sebisa mungkin, seawal mungkin mereka menyerang box penalti Inter Milan. Inter Milan sendiri di awal-awal juga bukannya tanpa perlawanan. Beberapa kali lewat skema serangan balik mereka bisa mendapatkan situasi berbahaya, terutama karena kemampuan dua striker mereka yaitu Marcus Thuram dan juga Lautaro Martinez dalam menahan bola dan memberikan waktu bagi Denzel Dumfries, Nicolo Barella maupun Federico De Marco untuk melakukan overlap. Jadi ketika Inter Milan mendapatkan bola di sini, dengan kemampuan Thuram dia bisa menahan bola, dan nanti ketika salah satu dari center back Atletico ada yang melakukan pressing, maka akan ada ruangan yang ditinggalkan. Ketika ada ruangan tersebut, itu yang akan dimanfaatkan oleh Di Marco maupun juga Denzel ataupun Barella untuk segera mungkin melakukan serangan balik yang nantinya bisa mengancam gawang Atletico Madrid. Inter Milan sendiri bukannya tanpa perlawanan, mereka juga berinisiatif banyak menguasai bola di area lapangan sendiri, berusaha untuk tidak kehilangan identitas ciri khas mereka yang banyak memainkan possession dari bawah. Untuk menyiasati ini sendiri, Atletico karena mengejar ketertinggalan, mereka langsung melakukan pressing. Jadi ketika bola ada di area pertahanan Inter, mereka berani untuk melakukan pressing 1 lawan 1. Semua pemain dipegang, termasuk ketika mereka kalah jumlah di tengah, karena Barella ini free, Hermoso ikut melakukan pressing. Sehingga mereka selalu menutup opsi yang ada di area pertahanan Inter Milan. Semua pemain memiliki tanggung jawabnya masing-masing untuk menjaga satu pemain Inter. Ini yang coba disiasati oleh Inter dengan melakukan rotasi posisi. Jadi sering misalkan Hakan agak turun untuk menciptakan situasi 4 lawan 3 misalkan di area bawah. Atau terkadang juga ada situasi di lini tengah di mana lewat 1-2 sentuhan, apabila lawan sudah tertarik, Barella biasanya akan mengisi posisi yang ada di antar lini itu sendiri. Atletico yang dengan high pressing ini beberapa kali mereka harus gagal. Dalam artian Inter berhasil mendapatkan possession di lini tengah karena dengan cairnya rotasi yang mereka lakukan tadi. Dan apabila Atletico sudah gagal, ini yang akan menjadi berbahaya karena dengan begitu gagal, struktur mereka akan menyisakan banyak situasi 1 lawan 1 di area pertahanan sendiri. Ini yang menjadi masalah karena apabila salah satu sudah berhasil menarik back Atletico keluar, maka akan ada ruangan yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang-penyerang Inter. Situasi ini yang terjadi di gol pertama yang dicetak oleh Federico Di Marco. Saat itu Atletico karena gagal melakukan pressing, mereka akhirnya harus retreat, dan dengan retreat, dengan struktur mereka yang sudah flat, Inter lebih mudah untuk menemukan celah di ruangan antar lini. Yang terjadi di gol pertama Inter adalah ketika Atletico sudah flat 5-4-1, mereka bisa menemukan striker di sini. Lautaro berhasil bisa free di antar lini, dan kemudian ketika dia free, maka ini akan menarik salah satu back dari Atletico, dan itulah yang kemudian dimanfaatkan ruangan ini oleh pemain Inter Milan, yaitu Di Marco untuk muncul dan kemudian
menciptakan situasi crossing dan dia tersedia kembali untuk gol cutback. Beruntung bagi Atletico Madrid, ketika Inter Milan berhasil mencetak gol, mereka segera langsung bisa membalas hanya dalam selang tidak sampai 5 menit. Ini yang membuat situasi game menjadi tetap netral, karena apabila Inter berhasil mempertahankan keunggulannya sedikit lebih lama, katakanlah setidaknya sampai akhir babak pertama, maka bisa jadi Atletico harus menghabiskan babak kedua menembus pertahanan Inter yang sudah full defense. Yang terjadi adalah ketika situasinya 1-1, Inter Milan juga tidak mau hanya menunggu. Artinya mereka masih menguasai bola, mereka masih bermain sedikit terbuka untuk melakukan serangan. Perubahan terlihat di babak kedua adalah ketika Simeone melakukan pergantian pemain dengan memasukkan 2 wingback, yaitu Riquelme dan Barrios, menggantikan Molina dan juga Lino gitu. Pergantian ini direspon juga oleh Inzaghi dengan memasukkan wingback. Jadi ketika Riquelme masuk terlebih dahulu, Dumfries kemudian diganti oleh Darmian. Kemudian ketika Barrios masuk, segera setelah itu kemudian Darmian digeser ke kiri dan Pavard digeser ke kanan. Kemudian Inzaghi memasukkan 1 center back. Ini yang dilihat oleh Simeone, bagaimana wingback Inter Milan yang di babak pertama aktif untuk menyerang, di babak kedua agak sedikit lebih menahan diri, karena mereka ingin mempertahankan keunggulan agregat yang sudah mereka raih dengan skor 1-1 tadi. Kemudian hal lain yang dilakukan oleh Simeone adalah memasukkan Correa dan Depay menggantikan Morata dan De Paul. Dengan tadinya dengan tadinya ada Morata dan juga Llorente yang main di atas, Atletico banyak melakukan crossing. Kemudian ketika masuk Correa dan juga Depay, Atletico banyak bermain di kaki. Jadi tidak lagi dengan bola-bola udara, tapi dengan permainan kombinasi di ruang-ruang sempit dengan aliran bola cepat yang diharapkan bisa menyulitkan Inter Milan. Karena apabila situasi skor sudah imbang di akhir-akhir laga, Inter masih lolos. Kemudian apabila kalau Atletico masih memaksakan main crossing dengan lini pertahanan Inter yang sudah mundur, tentu akan lebih sulit. Itulah yang kemudian menjadi direspon oleh Simeone dengan memasukkan Correa dan juga memasukkan Depay yang kemampuan dengan bola di kakinya lebih bagus dari Morata. Kemudian Llorente juga digeser lebih ke gelandang bertahan bersama dengan Koke. Kombinasi antara Correa, Depay dan Griezmann di antar lini inilah yang menyulitkan lini pertahanan Inter, karena mereka tidak lagi hanya merespon bola-bola udara, tapi juga mereka harus merespon banyak kombinasi-kombinasi di ruang sempit. Dan kombinasi-kombinasi inilah yang kemudian menjadi gol yang membawa Atletico unggul di menit 87 lewat Memphis Depay, yang kemudian memaksakan laga berjalan ke extra time dan berlanjut ke adu penalti. Di adu penalti sendiri, Atletico tampak lebih siap dengan semua eksekutor mereka berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, sementara Inter justru harus angkat koper setelah Lautaro Martinez penaltinya melambung. Terlalu jumawa akhirnya kalah dengan kawan lama. Diego Simeone membuktikan bahwa ia masih memiliki kelas terhadap Simone Inzaghi. Dengan pendekatan dan perubahan taktiknya di babak kedua, ia berhasil membawa Atletico membalikan keunggulan terhadap Inter dan akhirnya bisa lolos ke babak ke-8 besar.